Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Haulah Nahwatunisa MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Penganggaran Perusahaan, perkenalkan saya Rin Adelia Septiani dengan NIM 2008205077. Saya dari program studi akuntansi syariah kelas 4C. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai sistem penganggaran. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah penganggaran perusahaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini ya. Sebelum ke materi sistem penganggaran, kita harus mengetahui penganggaran terlebih dahulu. Apa sih penganggaran itu? Penganggaran merupakan proses menyusun anggaran atau suatu proses sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan data dan informasi, pembagian tugas, implementasi dan rencana, sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi. Kemudian, sistem penganggaran. Sistem penganggaran adalah prosedur dan kebijakan seperangkat komponen anggaran yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Komponen anggaran meliputi penyusunan anggaran, penentuan sasaran anggaran, revisi anggaran, evaluasi anggaran, dan umpan balik anggaran. Selanjutnya ada jenis sistem penganggaran. Jenis sistem penganggaran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada anggaran tradisional, yang kedua ada anggaran berbasis kinerja, dan yang ketiga ada zero-based budgeting. Yang pertama ada anggaran tradisional. Anggaran tradisional merupakan sistem anggaran yang berdasarkan jenis-jenis pengeluaran dan penerimaan. Apa sih ciri-ciri anggaran tradisional tersebut? Yang pertama ada anggaran diklasifikasikan menurut jenis pengeluaran dan penerimaan. Yang kedua, anggaran tahun sebelumnya dijadikan acuan untuk menyusun anggaran tahun berjalan. Yang ketiga, bersifat inkremental, menambah atau mengurangi jumlah anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun lalu sebagai acuannya. Yang keempat, menitik beratkan pada input dari semua kegiatan daripada outputnya. Selanjutnya ada anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja ini merupakan pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan beban kerja dan unit cost data ke dalam setiap kegiatan yang terstruktur dalam suatu program untuk mencapai tujuan. Nah, di sini juga anggaran berbasis kinerja mempunyai ciri-cirinya. Yang pertama, klasifikasi anggaran didasarkan pada program dan kegiatan. Yang kedua, penekanan pada pengukuran hasil kerja dan bukan pada aspek pengawasan. Yang ketiga, setiap kegiatan harus dilihat dari segi efisiensi dengan memaksimalkan outputnya. Dan yang keempat, memerlukan standar pengukuran hasil kinerja. Selanjutnya ada zero-based budgeting. Zero-based budgeting atau disingkat menjadi ZBB adalah sistem anggaran yang mengasumsikan bahwa kegiatan pada tahun anggaran yang bersangkutan dianggap berdiri sendiri, tidak ada kaitannya dengan anggaran yang lalu. Ciri-ciri zero-based budgeting ini yang pertama, dimulai dari kondisi belum adanya sumber daya. Yang kedua, perlu dibuat urutan terhadap tujuan-tujuan dan program-program organisasi. Yang ketiga, memerlukan perhatian terhadap prioritas operasi entitas dan alternatif-alternatifnya. Selanjutnya ada kelebihan-kelebihan sistem penganggaran. Yang pertama ada kelebihan tradisional. Yang pertama, penyusunannya relatif mudah sehingga dapat membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program kegiatan baru, karena banyak dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Yang terakhir, wilayah perselisihan menjadi sempit sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik antar unit yang berkepentingan terhadap anggaran. Kemudian ada kelebihan berbasis kinerja. Yang pertama, anggarannya disusun berdasarkan aktivitas dengan permintaan yang didukung oleh estimasi
biaya dan pencapaian yang diukur secara kuantitatif. Yang kedua, penekanannya pada kebutuhan untuk mengukur output dan input berapa jumlah anggaran yang terpakai. Selanjutnya ada kelebihan ZBB atau Zero Based Budgeting. Kelebihan yang pertama yaitu ZBB lebih menekankan pada anggaran value for money. Artinya, dengan metode anggaran tak bersisa ini, para pemangku keputusan dapat memilih bagian mana yang lebih menguntungkan. Yang kedua, setiap alokasi dapat ditinjau ulang karena dalam ZBB memberikan informasi yang lebih detail. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan memberikan analisis penyebab demotivasi karyawan. Selanjutnya, kekurangan sistem penganggaran, di mana kalau ada kelebihan ya pasti ada kekurangannya. Yang pertama, kekurangan tradisional. Kekurangan tradisional yaitu satu, hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak diteliti secara menyeluruh aktivitasnya. Yang ketiga, proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal atau investasi. Dan yang terakhir, anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal yang dapat mendorong praktik tidak diinginkan. Selanjutnya, ada kekurangan berbasis kinerja. Yang pertama itu hanya sedikit dari pemerintah pusat dan daerah yang memiliki staf anggaran atau akuntansi yang memiliki kemampuan memadai untuk mengidentifikasi unit pengukuran dan melaksanakan analisis biaya. Yang kedua, banyak jasa dan aktivitas pemerintah telah secara khusus dibuat dengan dasar anggaran yang dikeluarkan atau cash basis. Selanjutnya ada kekurangan Zero Based Budgeting. Yang pertama itu terlalu banyak memakan waktu. Yang kedua, ZBB cenderung digunakan untuk aktivitas jangka pendek dan rentan berubah-ubah. Yang ketiga, perusahaan atau organisasi memerlukan teknologi yang akurat karena penentuan paket keputusan harus berdasarkan data. Dan yang terakhir, rentan terhadap kecurangan oleh oknum-oknum perusahaan atau organisasi yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada kelemahan penganggaran. Kelemahan penganggaran itu di sini ada 4. Yang pertama itu 1. Terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan tergantung pada ketepatan estimasi tersebut. Yang kedua, anggaran hanya merupakan rencana. Dan yang ketiga, anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantikannya. Dan yang terakhir, kondisi yang tidak sesuai atau yang terjadi tidak 100% sama dengan yang diramalkan sebelumnya. Nah, itu sedikit penjelasan saya mengenai sistem penganggaran. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila video ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.